Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Nuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangan, yaitu tentang PKS yang tuntut Ketua KPU Hasyim Asyari jujur kepada publik soal desain Ganjar Presiden 2024. Ya, ini terkait dengan pengakuan dari Ketua Umum Partai Republik 1 yaitu Hasnaini Muin yang menuding ada desain menjadikan Ganjar Pranowo dan juga Erik ya sebagai capres dan cawapres di 2024. Nah, ini kita patut miris dengan pemilu yang akan diadakan dan kemungkinan curang itu yang menjadi momok dari pemilu yang akan diselenggarakan yang di 2024 ini. Sesuai dengan yang dilansir oleh rmul.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pengakuan Ketum Partai Republik 1 Misca Hasnaini Muin atau si wanita emas ya, yang menuding ada desain untuk menjadikan Ganjar Pranowo presiden perlu dijelaskan secara gamblang kepada publik. Secara tegas, Partai Keadilan Sejahtera PKS meminta Ketua KPU RI Hasyim Asyari bicara di depan publik soal tudingan yang disampaikan Hasnaini atau yang biasa dikenal sebagai wanita emas. Sebab dalam pernyataan Hasnaini, nama Hasyim disebut-sebut dalam desain kemenangan Ganjar. Ini perlu dibongkar dan dijelaskan, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera kepada kantor berita politik Rmul beberapa saat lalu di Jakarta Sabtu 24 Desember. Menurut Mardani, KPU RI selaku penyelenggara pemilu harus bersikap independen dalam mengawal pesta demokrasi 5 tahunan. KPU mesti jaga independensi dan integritas, tegas anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS ini. Sebab memasuki tahun politik, segala fenomena yang terjadi dalam ranah politik harus dijelaskan kepada publik. Itu agar tidak terjadi spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat. Sekecil apapun gelagat dan fenomena mesti dijelaskan tugasnya. Hasyim Asyari disebut pernah mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan didesain menjadi Presiden RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Presiden RI pada pemilu 2024. Hal itu merupakan kesaksian Hasnaini yang mengaku mendapat informasi tersebut saat berdua-duaan dengan Hasyim Asyari. Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden RI itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Itu statementnya Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya, kata Hasnaini dalam sebuah video yang diterima redaksi Jumat 23 Desember. Ya sobat sekalian ya, yang kita miris ya, kalau itu benar ya berarti apa gunanya ada pemilu ya. Dan memang kecurangan-kecurangan yang terjadi di pada proses konstelasi pemilu ini sudah nampak dengan jelas awal-awal ya. Itu sudah ada dugaan kecurangan termasuk dalam hal awal entry level yaitu verifikasi faktual yang tidak meloloskan Partai Umat yang besutan Amin Rais. Nah, memang kita tidak bisa menyalahkan publik ya kalau nanti misalnya pemilu itu sudah berjalan ya, kemudian kita juga sudah melakukan pencoblosan di ruang-ruang TPS, maka kemungkinan dua hal ya, tentu saja keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu dua hal, sifatnya genuine asli atau dua, yaitu yang namanya kecurangan dengan memenangkan keinginan yang sudah desain yaitu Ganjar sebagai Presiden 2024. Benar atau tidak gitu aja. Nah, memang pengakuan Ketum Partai Republik 1 Misca Hasnaini Muin ini masih bisa diperdebatkan ya. Tapi kalau kita melihat gelagat manuver yang dilakukan oleh KPU ya tidak bisa 100% ya kita menganggap apa yang disampaikan oleh si wanita emas itu salah sama sekali. Kemudian juga kita juga tidak bisa melihat kalaupun ya pasti akan ada bantahan dari KPU gitu, tidak bisa diterima 100% ya. Artinya ya memang tidak bisa diterima mentah-mentah ya. Satu sisi memang ada kemungkinan apa yang disampaikan itu tidak benar ya, kemungkinan presentase kebenaran itu juga pasti ada gitu ya, mengingat
kita melihat fakta yang ada di lapangan, kecurangan itu sudah nampak, dan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ya tentang pemilu itu curang itu sudah hal yang biasa ya, sudah hal yang biasa terjadi kecurangan yang dilakukan ya oleh berbagai pihak ya, baik pihak semua pihak lah yang ingin tentu saja memenangkan kontestasi pemilu ini. Yang kita khawatirkan adalah tentu saja kalaupun ya ketika Mahfud MD itu masih menjadi ketua MK ya yang parah itu ya, kalau kecurangan itu sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yang itu tentu saja akan mengurangi legitimasi ya hasil pemilu yang akan nanti diselenggarakan oleh KPU. Nah, sudah banyak spekulasi liar yang ada di tengah masyarakat, dan semakin banyak KPU itu melakukan statement komentar, justru terlihat ya akan ketidakpercayaan publik itu akan meningkat gitu ya. Semakin ada bantahan, semakin semakin tinggi kepercayaan publik bahwasanya memang akan ada desain sesuai yang disampaikan oleh si wanita emas, yaitu Hasnaini Muin, untuk mendesain Ganjar Pranowo itu menjadi presiden 2024. Jadi ini adalah ancaman ke depan bahwasanya pemilu itu tidak main-main ya, bukan hanya kecurangan yang sifatnya biasa, tetapi ini sifatnya sudah TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Artinya pemenang sudah ada ya, dan orang-orang yang datang nanti ke pencoblosan ke TPS itu ibaratnya ya bukan untuk melakukan menyampaikan aspirasi ya, kedatangannya para DPT ya, daftar pemilih tetap, itu hanya melegitimasi ya atas desain yang sudah ada ataupun pemenang yang sudah didesain, yaitu Ganjar dan juga Erik. Nah, ini kan parah. Artinya ya, pertama, dana pemilu itu sudah besar ya, puluhan triliun digelontorkan untuk melakukan pemilihan umum secara serentak di 2024. Nah, kalau hasilnya sudah didesain, apa gunanya diadakan pemilu? Kemudian tentu saja hanya menjadikan bagi-bagi angpau untuk keuntungan masing-masing. Nah, memang isu tentang adanya desain siapa yang akan desain Ganjar presiden 2024 itu tidak bisa bukan hal yang sulit ya, bukan hal sulit, karena dua hal ya, ketika kita itu sudah mengetahui ini informasi yang ya bisa dikatakan ya tidak andai kata ini benar ya, ini adalah ancaman ke depan yang tentu saja akan pertama melunturkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Yang kedua, otomatis biaya pemilu yang begitu mahal itu tidak ada fungsinya. Nah, persoalannya gimana ke depannya ya, tentu saja memang kembali kepada people power gitu ya. Bagaimana ada desakan publik untuk benar-benar kalau ini dilakukan investigasi ya, investigasi yang sifatnya mandiri dan juga independen untuk benar-benar memberikan penjelasan kepada publik ya. Dan kalaupun ini memang benar-benar terbukti ya ada dugaan yang kuat akan ada desain kecurangan pemilu dan memenangkan Ganjar, maka harus dipecat gitu ya, dan menunjuk orang-orang yang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi untuk benar-benar mengadakan KPU. Jadi inilah sulitnya kita ketika hidup di sistem saat ini, demokrasi yang semuanya tidak akan demokrasi yang pertama biaya mahal, yang kedua tidak akan tercipta ketakwaan individu. Orang akan melihat apa yang ada dalam kontestasi pemilu ini hanya sebagai langkah ya untuk memuluskan kekuasaan ya, dengan menghalalkan segala cara. Nah, beda ya kalau memang kita harus berpikir lebih jernih lagi tentang kalaupun ya nanti ini tidak ada desakan dari publik, kemungkinan ini akan berjalan sesuai dengan arus ya, berjalan apa adanya.
Dan isu tentang adanya desain Ganjar ini kalau tidak ada desakan publik kembali lagi akan dijalankan secara mulus tanpa adanya protes dari publik. Nah, ini kan persoalan. Nah, kita ketahui sedari awal kecurangan itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita melihat kalau sudah ada desain seperti ini, berarti kita para pendukung masing-masing capres ya harus siap-siap untuk kecewa ya, sama seperti ketika dahulu ketika ada dukungan kepada Prabowo ya, Prabowo juga menyatakan timbul dan tenggelam bersama rakyat, maka ketika tenggelam timbul ya, maka yang tenggelam itu rakyatnya. Dan akhirnya kita ketahui sendiri ketika sudah nyebur ke kolam istana, maka seketika itu kekecewaan itu dirasakan oleh para pengikut ataupun pendukung Prabowo. Nah, kemungkinan besar ya ketika 2024 pemilu ini akan diselenggarakan, hal itu tidak akan berubah gitu ya. Potensi kecurangan dan kekecewaan yang terjadi itu sudah ada di depan mata ya. Tidak ada yang bisa menjamin misalnya sekarang dukungan Anies Baswedan di tiap daerah itu kuat ya, tetapi kalau oligarki itu sudah menguasai dua lembaga ini yaitu KPU, maka itu semuanya sudah selesai gitu ya. Itu semua selesai. Karena ketika terjadi pemilu itu yang ditentukan bukan berapa banyak yang nyoblos, siapa yang nyoblos dan lain sebagainya, tetapi siapa yang menghitung perhitungan suara, siapa yang menentukan suara-suara yang masuk dalam pemilu tersebut. Nah, kalau misalnya pada realnya ya satu itu memenangkan 1A, tetapi ketika KPU itu sudah dikuasai oleh oligarki yang mempunyai kepentingan untuk menjalankan bisnisnya di negeri ini ya, maka siapapun bisa didesain ya, termasuk Ganjar atau Eri ataupun siapapun yang benar-benar bisa menguntungkan oligarki ya. Nah, bagaimana jika mengajukan banding ke MK? Ya sama saja. Ketika MK juga dikuasai ya, maka keputusan itu ya tidak akan ada perbedaannya ataupun perubahannya, tetap juga akan melegitimasi. Jadi dua lembaga ini yang ketika dikuasai maka tuntas pula ya keinginan oligarki itu bisa dipenuhi gitu ya. Ketika sudah menguasai KPU dan kemudian MK, maka yang terjadi adalah desain dari siapa yang akan memenangkan pemilu itu sudah bisa diprediksikan, dan tentu saja pelaksanaan pemilu yang berharga mahal puluhan triliun itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi sobat sekalian ya, kita harus berpikir ke depan ya, tentu saja tentang bagaimana apa sebenarnya yang harus kita lakukan ya, akar permasalahan apa ya, tentu saja dari sistem demokrasi ini yang berbiaya mahal ya. Dari dulu hingga sekarang sistem ini tidak pernah bisa memberikan kesejahteraan. Yang terjadi adalah saling sikut ya untuk meraih kekuasaan tanpa melihat hal yang baik atau buruk, atau dalam Islam itu dalam halal dan haram ya. Yang penting adalah bagaimana mereka kekuasaan, melanggengkan rezim dan memenuhi keinginan hasrat kekuasaan politik masing-masing. Jadi sistem politik sekarang yang sekuler dan pemerintahan demokrasi itu memang benar-benar tidak akan bisa memberikan kesejahteraan langsung pada rakyat. Yang ada adalah hanya mementingkan kesejahteraan yang ingin berkuasa, yaitu oligarki. Kemudian juga orang-orang yang berhasrat untuk meraih kekuasaan tanpa mempedulikan kepentingan rakyat lagi. Ya, jadi memang harus kita berpikir keras ya. Apa sebenarnya sistem yang paling bagus? Ya sistem syariat Islam yang akan mengontrol seseorang itu ya, dan akan menciptakan ketakwaan individu ya dalam pemilu ya, dalam memilih pemimpin ya, tidak perlu semua hal ini gitu ya. Dan dalam syariat Islam itu akan benar-benar ya tercipta suasana kondusif dan tercipta ya ketakwaan individu yang tidak terjadi pada saat sekarang. Dan politik dalam artian dalam Islam adalah riayah syu'nul umat, ataupun mengurusi urusan umat. Dalam mengurusi umat itu akan lebih fokus ya daripada hanya saat ini ya dengan sistem demokrasi yang hanya
menjalankan ya ataupun meraih kekuasaan tanpa melihat hal itu baik atau buruk atau halal atau haram ya. Jadi kita harus lebih jernih ya dalam berpikir apakah kita hanya terus ya memilih madarat yang lebih ringan dengan hanya memilih daripada tidak memilih sama sekali, atau ketika memilih ya sudah ada desain ya pemenangnya yang kemungkinan kembali lagi kekecewaan itu akan bisa terjadi ya pada era Prabowo dulu yang ketika timbul tenggelam bersama rakyat ternyata juga dikecewakan dengan dukungan kepada penguasa. Nah saat ini juga sama potensinya, ketika dukungan itu atau desain itu sudah ada indikasi kecurangan ya yang terjadi adalah kembali lagi keinginan oligarki itu akan terus berkuasa dan keinginan rakyat itu akan diabaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.